Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ikhwati wa akhwati findah. Selamat datang teman-teman pecinta bahasa Arab. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan program kita, yaitu belajar bahasa Arab atau belajar kosakata bahasa Arab dan juga belajar menerjemahkan teks bahasa Arab. Buku yang kita gunakan seperti biasa adalah Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Bisa kawan-kawan download bukunya melalui link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Tema kita pada kesempatan ini adalah May yamna'uka minni. May yamna'uka minni itu bisa kita artikan siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku. Kita baca kisahnya. Silakan kawan-kawan simak baik-baik. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi ghazwah, keluar untuk berperang, ghazwah. Hal ta'rifuna ma hiyal ghazwatu? Tahukah kalian hal ta'rifuna ma hiyal ghazwatu? Apa yang disebut dengan al-ghazwah? La'allakum ta'lamuna annal muslimina kanu yakhrujuna lil jihadi fi sabilillah. Barangkali ta'lamuna, kalian sudah mengetahui, annal muslimina, bahwa kaum muslimin kanu yakhrujuna, dahulu berangkat berjihad, lil jihadi fi sabilillah, berangkat berjihad atau berperang di jalan Allah. Wa kanu yuqatiluna al-musyrikina, dan mereka atau kaum muslimin di zaman dulu itu berperang melawan kaum musyrikin. Wal kuffara liwajahillahi ta'ala, dan juga berperang melawan orang-orang kafir yang memang mengganggu dakwah Islam. Memang mengganggu dakwah Islam, orang-orang muslim yang mengganggu dakwah Islam. Liwajahillahi ta'ala. Tujuan kaum muslimin itu adalah untuk mengharap ridho Allah SWT. Kita lanjutkan. Wala'allakum ta'lamuna fadilatal jihad fi sabilillah. Dan barangkali kalian juga sudah mengetahui keutamaan jihad, fadilatal jihad, keutamaan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju ahyanan ma'al muslimina. Kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhruju, ikut keluar, ma'al muslimin, bersama tentara kaum muslimin. Wa ahyanan yamkuthu fil madinati li syuklin aw maslahatin. Dan kadang Nabi menetap di kota Madinah, yamkuthu fil madinati, menetap di kota Madinah, tidak ikut bersama pasukan kaum muslimin. Li syuklin, karena ada urusan yang penting, urusan umat Islam yang penting. Au maslahatin, atau ada kemaslahatan bagi kaum muslimin bila Nabi tetap di Madinah. Jadi bukan karena Nabi malas, bukan. Tidak mungkin Nabi tinggal di kota Madinah sedangkan para sahabat keluar berjihad, tidak mungkin. Nabi menetap di Madinah karena ada kepentingan umat Islam, ada maslahat bagi umat Islam. Wa yab'atsu jundan minal muslimina, dan beliau kalau tidak bisa ikut berperang, wa yab'atsu, beliau selalu mengirim pasukan kaum muslimin. Beliau mengirim pasukan kaum muslimin. Kita lanjutkan. Fal ghazwatu ma kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jundim minal muslimina lil jihadi fi sabilillah. Fal ghazwatu, maka al-ghazwah, istilah al-ghazwah adalah peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jundim minal muslimin, bersama kaum muslimin, bersama pasukan kaum muslimin, lil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Jadi ghazwah itu adalah istilah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk berjihad di jalan Allah. Kita lanjutkan. Naam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Pada suatu hari, pada suatu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kaum muslimin ikut berperang. Fi ghazwatin, ikut berperang. Wa raja'a anha fi dhahirati, dan beliau pulang dari peperangan itu pada waktu siang, fi dhahirati, di waktu zuhur, di saat matahari berada di tengah-tengah. Oke, kita lanjut. Wa kanat ayyamus sayfi, dan pada waktu itu adalah musim panas. Ayyamus sayf, hari-hari panas, atau kita artikan musim panas. Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyastariha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin beristirahat. Ayyastariha, istirahat. Walaysa fil bariyati makanun yastarihu fihi al-insanu illa asy-syajar. Di padang pasir atau di daratan tidak ada makan, tidak ada tempat, yastarihu fihi al-insan, tidak ada tempat untuk beristirahat, illa asy-syajar, kecuali pohon. Illa asy-syajar, syajar artinya pohon. Jadi kalau di padang pasir itu, di padang tidak ada tempat untuk beristirahat seperti kedai, rumah makan, tidak ada. Yang ada hanya pohon. Walaysa fil bariyati fi biladil arabi syajarun katsirun. Dan di tanah lapang atau di padang di negeri Arab itu tidak ada banyak pohon. Walaysa fiha illa samuru. Biasanya kalau di padang pasir di negeri Arab, walaupun disebut padang pasir, tetapi ada 1-2 pohonnya. Pohon itu tidak banyak pohon di sana. Walaysa fiha illa samur, yang ada hanya pohon samur, namanya pohon samur. Dan jika fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin. Nabi Muhammad SAW pun nazala, ini artinya turun, bisa kita artikan turun dari kudanya atau beristirahat, tahta samuratin, di bawah sebuah pohon. Di bawah pohon, nama pohonnya adalah samurah. Wa 'allaqa biha sayfahu, dan beliau pun menggantungkan sayfahu, pedangnya, menggantungkan pedangnya. Wa tafallaqun nasu wa namu, dan kaum muslimin atau para sahabat yang ikut berperang bersama Nabi pada saat itu, tafallaqu, berpencar, mencari tempat. Wa namu, dan mereka tidur. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurati, dan Rasulullah SAW pun tidur di bawah pohon itu. Waja'a rajulun minal musyrikina, dan tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bis samurati wa huwa fi ghimdihi, dan pedang Rasulullah, wa sayfu Rasulillah, pedang Rasulullah, mu'allaqun, digantungkan, bis samurati, di pohon, wa huwa fi ghimdihi, dan pedang itu masih dalam keadaan di sarungnya. Pedang Rasulullah SAW digantungkan di pohon dan pedang itu di dalam sarungnya. Fa'aqada al-musyriku as-sayfa, lalu orang musyrik yang datang tadi mengambil, mengambil as-sayf, pedang, mengambil pedang Nabi. Wasallahu min ghimdihi, dan menariknya atau menghunuskannya dari sarungnya. Salla yasullu, artinya menghunuskan.
Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tersadar atau terbangun. Nabi terbangun. Faqala al-musyriku, orang musyrik itu pun berkata, wasaiku masnunun fi yadihi, dan pedang sudah terhunus di tangannya. Orang musyrik itu berkata kepada Nabi, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, takhafuni, kamu takut kepadaku, kata orang musyrik itu kepada Nabi. Rasulullah SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, la. Nabi menjawab, tidak. Qala al-musyriku may yamna'uka minni. Orang musyrik itu berkata, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? May yamna'uka minni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah. Nabi menjawab, Allah. Allah yang bisa, yang dapat menyelamatkanku. Fasaqata as-sayfu min yadil musyriki. Pedang itu pun jatuh, saqata, jatuh, min yadil musyriki, dari tangan orang musyrik itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Kemudian Nabi pun mengambil, fa akhadha Rasulullah as-sayfa, mengambil pedang, mengambil pedangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyrik, may yamna'uka minni. Kemudian Nabi bertanya kepada orang musyrik itu, may yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Qala al-musyriku, orang musyrik itu menjawab, kun khairu akhidin, kun khairu akhidin, jadilah sebaik-baik orang yang membalas. Artinya orang musyrik itu meminta kepada Nabi supaya tidak membalas perilakunya. Kan sebelumnya orang musyrik itu telah mengancam Nabi. Jadi orang musyrik itu meminta kepada Nabi supaya diperlakukan dengan baik. Artinya jangan dibalas keburukan dengan keburukannya. Keburukan dia jangan dibalas dengan keburukan. Kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maukah kamu bersahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah, kata Nabi. Qala al-musyriku la. Orang musyrik itu menjawab, tidak. Dia tidak mau bersahadat. Walakinni u'ahiduka ala alla uqatilaka. Tetapi aku berjanji padamu, ala alla uqatilaka, tidak akan memerangimu. Itu satu janjinya, tidak akan memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku juga berjanji tidak akan mau bergabung bersama pasukan, bersama kaum yang memerangimu, yuqatilunaka. Nah, itulah janji orang musyrik itu. Faqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabilahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membolehkannya untuk pergi. Khalla sabilahu bisa kita artikan membiarkan untuk pergi, tidak diapa-apain, tidak dihukum. Jadi dakwah Nabi itu adalah dakwah kedamaian, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Padahal tadi kan orang musyrik itu sudah berniat membunuh Nabi dan sudah mengancam Nabi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa'atal musyriku ashabahu faqala ji'tukum min 'indi khairin nas. Fa'atal musyriku ashabahu. Orang musyrik tadi itu pun mendatangi ashabahu, kawan-kawannya. Bisa kita artikan kawan-kawannya atau kaumnya atau keluarganya. Faqala, lalu dia berkata, ji'tukum min 'indi khairin nas. Aku datang kepada kalian dari manusia yang paling baik. Maksudnya dia barusan datang dari Nabi Muhammad SAW. Barusan berjumpa orang yang paling baik di dunia ini. Itulah kisah, itulah teks
yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat untuk belajar kosakatanya dan belajar menerjemahkan teks bahasa Arabnya. Saya ulangi lagi, untuk menghafal kosakata itu sebenarnya sangat mudah. Ambil kosakatanya itu dari teks bacaan atau percakapan. Kemudian beberapa kosakata yang tidak kita ketahui dicari artinya di kamus. Setelah dicari, ditulis artinya. Kemudian teksnya itu kita baca sesering mungkin setiap hari kalau bisa. Kita baca terus. Lambat laun kosakata yang ada di teks bacaan kita itu akan kita hafal, akan bisa kita tahu artinya. Mau tidak mau kita dengan sendirinya akan hafal kosakatanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika menurut kawan-kawan bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman kita yang lain, dan jangan lupa like dan subscribe. Silahkan tunggu episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.